daun salam buah mangga. Yang jawab salam semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya nikmat iman, Islam, dan ihsan. Tak lupa salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya hingga yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan berbagai macam makhluk. Ada malaikat yang diciptakan dari cahaya, lalu ada jin dan syaitan yang diciptakan dari api, dan manusia yang diciptakan dari tanah, dan masih banyak makhluk Allah yang lainnya, yaitu masih ada di akhirat ataupun di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya beserta dengan pelengkap-pelengkapnya. Ada malaikat contohnya yang diciptakan bersamaan dengan akalnya, lalu tapi tidak diberikan hawa nafsu. Yang lainnya ada hewan yang diciptakan bersamaan dengan hawa nafsunya tetapi tidak diberikan akal. Akan tetapi manusia diberikan akal dan juga hawa nafsu sekaligus. Dan manusia juga merupakan makhluk yang paling indah dan sebaik-baiknya ciptaan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Tak terbayangkan oleh kita bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata kita ada di tangan, mulut kita ada di kaki, hidung kita ada di perut, maka kita akan sulit untuk melakukan kegiatan kita dalam sehari-hari. Betul apa betul? Betul. Dan oleh sebab itu kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan berbagai kelebihan, dengan berbagai kemuliaan yang paling mulia, derajat yang paling tinggi dan masih banyak lagi, namun semua itu tiada artinya bila manusia hanya menggunakan hidupnya untuk berbuat kemaksiatan. Dan juga pada hakikatnya manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Ada sebuah makalah yang berbunyi, Al-insan mahul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Dan manusia bisa diumpamakan dengan sebuah botol. Andai kata bila ada botol yang berukuran 600 ml dan isi dengan sebuah air minum, maka harganya bisa mencapai 4 atau 3.000. Namun bila diisi dengan madu, maka harganya bisa mencapai puluhan ribu. Tetapi apabila botol tersebut diisi dengan air yang najis, diisi dengan air yang kotor, diisi dengan air limbah, maka apakah ada yang ingin memakainya? Tidak. Ataupun apakah ada yang ingin membelinya? Tidak. Jangankan untuk memakai atau membeli, melihatnya saja kita sudah merasa jijik. Betul penonton? Betul. Dan oleh sebab itulah, inilah perumpamaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila manusia hanya menggunakan hidupnya untuk menggunakan keimanan yang sedikit-sedikit saja, menggunakan keimanan yang biasa-biasa saja, ketakwaan yang biasa saja, maka manusia tersebut tidak akan menjadi manusia yang istimewa di hadapan Allah. Akan tetapi bila manusia tersebut menjadikan hidupnya sebagai tempat untuk beriman yang bagus, tempat untuk bertakwa yang mantap, maka insya Allah manusia tersebut akan menjadi manusia yang istimewa, manusia yang paling mulia, paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Namun bila manusia tersebut menggunakan hidupnya untuk berbuat kezaliman, berbuat kemungkaran, maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang paling buruk,
manusia yang paling rendah derajatnya, bahkan bisa menjadi manusia yang paling hina. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam kutub ini bisa kita simpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling indah, yang paling baik ciptaan Allah dan paling tinggi derajatnya di antara semua makhluk Allah. Namun semua itu tiada artinya bila manusia hanya menggunakan hidupnya untuk berbuat kezaliman, berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan, maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang lebih buruk daripada hewan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika kal an'am bal hum adul. Mereka seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia juga telah diberikan akal dan hawa nafsu. Namun bila manusia menggunakan akal dan hawa nafsu tersebut untuk berbuat kebaikan, maka seperti firman Allah di atas tadi, manusia tersebut lebih buruk daripada hewan, atau lebih sesat bahkan daripada hewan. Dan manusia bila kita lihat di Facebook, di TikTok, sosial media, manusia hanya menggunakan hidupnya untuk berbuat kejahatan. Kebanyakan dari kita tiada menyadarinya. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari perbuatan tersebut dan kita bisa menjadi makhluk Allah yang paling soleh dan yang paling mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian kutub yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum itu saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Bila ada kaca yang pecah, maka jangan dimasukkan ke dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, maka jangan dimasukkan ke dalam hati. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.